Selamat malam Bapak Ibu. Saya biasa mendampingi anak-anak SD, maka biasanya saya mulai dengan sapaan. Kalau saya menyapa hai, Bapak Ibu membalas halo. Kalau saya sapa halo, Bapak Ibu membalas hai. Hello. Hai. Hello. Hai, hello. Hello, hai. Hebat. Masih konsentrasi walaupun belum makan malam. Belum makan malam kan ya? Belum. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, tema yang diminta untuk saya ceritakan ini tema yang sangat penting. Terlebih ketika Bapak Paus kita tercinta, Bapak Paus Fransiskus itu diangkat menjadi uskup Roma sekaligus pemimpin gereja Katolik tertinggi di dunia ini. Mengapa penting? Karena Bapak Paus sejak awal kepausannya itu menekankan berjumpalah, ketemu, tidak hanya lewat Zoom, tapi face to face. Maka salah satu kata kunci untuk pelayanan kepausan Bapak Paus, Bapak Suci Fransiskus adalah perjumpaan. Berjumpa itu bisa mengubah orang. Maka akan ada bedanya kalau kita texting ke orang entah lewat WhatsApp ataupun email atau Zoom. Berbeda ketika kita berjumpa seperti ini. Maka tadi tim pujian bagus sekali, lagu pertamanya adalah berjumpa, bertemu. Ini seperti ini. Maka ini penting, sangat penting sebagai bagian dari ungkapan iman kita sebagai pengikut Kristus. Yesus dulu memanggil para murid enggak lewat Zoom dan juga enggak hanya lewat online. Dia ketemu langsung, bahkan dia mengunjungi langsung di mana murid itu bekerja, yaitu di Galilea. Nah, maka ini tema yang penting. Dan saya memilih kita mencoba menarik inspirasi dari kehidupan berkomunitas melalui satu gambaran yang sudah sangat kuno dipakai oleh gereja perdana, yaitu gereja Bagai Bahtera. Ada yang masih ingat lagunya? Nah, itu dia. Nah, sekarang kita mau melihat kok gereja Bagai Bahtera artinya apa sih? Ternyata itu bukan gambar yang sederhana, itu punya makna yang mendalam. Maka kita mau menggali inspirasi hidup berkomunitas dari gambaran gereja sebagai Bahtera. Nah, ini sebelum saya mulai kita lihat di situ. Bahtera itu atau perahu itu ada banyak hal yang kita lihat. Yang pertama-tama Bahtera selalu digambarkan di tengah air, entah itu samudra, entah itu danau, dan biasanya bergelora. Maka Bahtera bisa menjadi sarana keselamatan. Gak mungkin orang selamat dalam badai kalau berenang sendirian. Selalu dia untuk selamat naik Bahtera. Bapak Ibu, saya punya keponakan. Kemarin ketika saya pulang ke rumah orang tua, keponakan saya ngajak bapaknya nonton film yang sebenarnya cukup lama, film Titanic. Nonton Bapak ya? Wah, luar biasa. Bapak gaul juga Pak itu nonton Titanic. Ada adegan yang terkenal film Titanic itu yang begini, terus dipeluk dari belakang. Kalau saya begini yang meluk fatal dari belakang. Nah, di film Titanic itu kan menarik, kelihatan bahwa untuk bisa bertahan hidup di tengah gelora samudera, orang harus mendapatkan tambatan, orang harus menemukan tempat untuk berpegang. Bahtera itu menyelamatkan karena kita bayangkan orang yang punya kesulitan hidup di tengah banyak terpaan godaan, konflik, itu seperti air bah, seperti gelombang samudera yang luas. Di mana mereka bisa menemukan keselamatan kalau bukan dalam komunitas, yaitu gereja sebagai Bahtera, tempat orang bisa menemukan keselamatan, tempat orang bisa menemukan teman tidak sendirian. Nah, ini akan kita lihat inspirasi dari sini. Maka kita akan mulai dari bagian yang pertama. Apa sih Bahtera itu? Nah, Bapak Ibu, ternyata dalam sejarah Bahtera itu tidak pertama-tama dikaitkan dengan gereja.
Bahtera dikaitkan dengan salib. Ada nggak yang melihat hubungannya bahtera dengan salib? Ada yang bisa melihat hubungannya? Tiangnya, betul. Tidak ada tiang perahu yang nggak berbentuk salib. Maka kalau ada orang anti salib, robohkan semua tiang-tiang layar-layar itu. Nggak bisa orang bikin perahu layar tanpa tiang yang bentuknya salib. Selalu di setiap perahu layar selalu ada salib. Ini pengamatan seorang bapak-bapak gereja. Siapakah itu bapak-bapak gereja? Bapak-bapak gereja adalah orang bijaksana dalam gereja yang mencoba membahasakan iman dengan bahasa yang bisa dimengerti umat. Ada nggak ngomong ibu-ibu gereja? Sayangnya nggak ada. Karena kita hanya punya satu ibu, Bunda Maria, itu udah yang paling hebat. Tapi bapak itu gereja, bapak gereja banyak. Maka salah satu bapak gereja yang akan menjelaskan bahtera itu adalah salib, namanya Santo Justinus Martir. Oke, kita lanjutkan. Nah ini dia. Salah satu tulisan tertua di luar Perjanjian Baru yang menyebut gereja sebagai bahtera adalah Apologia yang ditulis oleh Santo Justinus Martir antara tahun 155-157. Jadi tua sekali tulisan ini. Umurnya hampir 2000 tahun. Jadi ini tulisan yang sangat tua, tapi ingat kita gereja Katolik tidak hanya membaca kitab suci, tapi juga belajar dari tradisi. Ini bagian dari tradisi. Maka kita mau melihat tradisi yang menghubungkan bahtera dengan salib dari tulisan Santo Justinus Martir. Oke, lanjut. Nah, inilah foto Santo Justinus Martir. Pasti bukan seperti ini ya. Ini hanya rekaan kira-kira seperti ini. Dia itu seorang pemikir Kristen yang menerima anugerah kemartiran dengan dipenggal. Jadi ketika bukunya itu ditulis, gereja sedang dalam penganiayaan. Jadi gereja ada dalam bahaya. Setiap orang yang mengaku pengikut Kristus itu bisa ditangkap, diadili, dan dipenjara lalu dihukum mati. Bukan karena perbuatan kriminal. Jadi orang yang mengaku saya pengikut Kristus nggak perlu melakukan perbuatan kriminal. Maaf, saya ambil contoh seperti Ferdy Sambo. Dia kan dihukum mati karena apa? Pembunuhan berencana. Maka dia dijatuhi hukuman mati kemarin. Nah, pada masa Santo Justinus Martir, orang Kristen bisa dijatuhi hukuman mati tanpa perbuatan kriminal. Loh, Romo, lalu alasannya dihukum mati apa? Satu-satunya alasan mereka dihukum mati adalah berani mengaku aku pengikut Kristus. Bayangkan. Jadi hanya dengan mengatakan aku pengikut Kristus itu alasan ditangkap, diadili, dan dihukum mati. Justinus Martir salah satu contohnya. Dia itu sempat menyaksikan kematian Polikarpus. Polikarpus ini uskup terkenal. Karena mengapa terkenal? Dia muridnya Santo Yohanes Penginjil. Yang ditangkap lalu dihukum mati bukan karena tindakan kriminal, tapi semata-mata karena sang uskup mengakui dirinya sebagai pengikut Kristus. Jadi tulisannya Justinus Martir dibuat ketika gereja ada dalam penganiayaan. Oke, lanjut. Apa yang ditulis oleh Santo Justinus Martir? Ini dia. Orang tidak dapat membelah laut jika piala yang disebut tiang layar tidak berdiri tegak di atas bahtera. Nah itu, lihat tiang layar, bentuknya selalu salib. Maka Justinus Martir membayangkan salib Kristus itu seperti tiang layar yang membuat bahtera itu bisa membelah gelombang samudera. Tanpa salib, bahtera tidak bisa mengembangkan layarnya karena layar tidak punya tempat untuk diikat. Demikian juga hidup manusia. Tanpa salib Kristus tidak bisa melawan semua badai kehidupan. Dia tidak akan selamat tanpa salib Tuhan. Ini adalah poin pertama bagaimana hidup berkomunitas. Kalau kita mengakui komunitas beriman, maka pertama-tama komunitas kita mesti ada di bawah bimbingan salib. Oke, lanjut. Dalam tulisan Santo Justinus Martir,
Bahtera bukan pertama-tama gereja, tapi salib Tuhan. Nah itu seperti yang digambarkan tadi. Maka sebelum Bahtera menjadi gereja, Bahtera adalah salib Tuhan. Maka apa inspirasi untuk kita yang mau mencoba hidup berkomunitas? Oke, lanjut. Maka kesimpulannya adalah seperti halnya tidak ada perahu layar tanpa tiang layar yang membentuk salib, demikian pula tidak ada komunitas beriman tanpa keyakinan akan kasih setia Tuhan yang menyelamatkan dalam diri Yesus Kristus yang wafat dan bangkit untuk setiap anggotanya. Jadi komunitas umat beriman adalah komunitas yang anggota-anggotanya percaya aku dicintai Tuhan sehabis-habisnya. Itulah komunitas orang beriman. Jadi kita berkomunitas di sini bukan karena kesamaan hobi, bukan karena mau mengisi waktu luang, bukan karena daripada nggak ada kerjaan. Enggak. Kita berkumpul di sini karena aku dan kamu percaya kita sama-sama dicintai Tuhan sehabis-habisnya sampai Dia wafat di kayu salib. Inilah iman, inilah yang melahirkan komunitas. Mengapa ini penting? Ini penting karena kadang-kadang orang berkomunitas karena kagum sama pendiri komunitas itu. Saya barusan mendapat sharing dari seorang ibu yang pasangannya itu mengikuti satu sekte. Sekte ini didirikan oleh seorang tokoh karismatis yang bisa menyembuhkan, yang bisa mengajarkan dengan kata-kata bijak sehingga memukau banyak orang. Bahkan saking terkagum-kagumnya, bapak dari pasangan itu tadi bela-belain dari Jakarta ke luar negeri hanya untuk melepas sang tokoh ini naik pesawat pergi ke Tibet. Jadi hanya untuk say goodbye, bela-belain pergi ke luar negeri, beli tiket ke luar negeri hanya untuk mengatakan dadah gitu. Saking kagumnya sama tokoh ini. Nah, komunitas beriman bukan seperti itu. Komunitas beriman tidak tertarik karena seorang tokoh manusia. Komunitas beriman terjadi karena dikumpulkan oleh iman yang sama, cinta yang sama, yaitu Yesus. Mungkin komunitas ini didirikan oleh seseorang, tetapi si pendiri ini kalau ini betul-betul komunitas beriman tidak akan menjadikan dirinya sebagai pusat, tetapi sang pendiri komunitas akan mengantar orang itu sampai kepada Yesus. Karena salib yang menjadi kekuatan komunitas, Yesus yang wafat untuk semua anggotanya. Ini yang paling penting pertama-tama untuk setiap komunitas yang mengaku komunitas beriman. Berkumpul bukan karena karisma, kehebatan pendirinya, tidak. Berkumpul karena sang pendiri mengantar orang kepada Yesus. Itu yang terjadi misalnya pada kongregasi Saudara Dina, yaitu Fransiskus Asisi. Siapa yang sudah kenal Fransiskus Asisi? Ada yang tahu kisahnya Fransiskus Asisi? Fransiskus Asisi orang mana? Bukan orang Flores. Walaupun banyak orang Fransiskan dari Flores, tapi dia bukan orang Flores. Fransiskus Asisi orang Itali. Dia dari kota apa? Kota Asisi. Tahu juga Fransiskus Asisi, maka dia dari kota Asisi. Ignatius Loyola dari kota Loyola. Yesus dari Nazaret, lahir di Nazaret. Bethlehem. Kena jebakan. Bethlehem ya Bu ya. Betul, Bethlehem, bukan Nazaret. Nah itu, jadi Fransiskus Asisi itu dari kota Asisi. Dia itu seorang anak dari pedagang kain yang sangat kaya. Suatu ketika dia ikut perang, kalah pihaknya, lalu dia dalam kekalahan berpikir, kalau aku mengikuti kejayaan duniawi, mencari popularitas, aku akan sia-sia hidupku. Lalu apa yang harus aku buat? Aku mengikuti Yesus Kristus. Dan ketika dia punya pengalaman berjumpa dengan Kristus, dia punya dorongan untuk meninggalkan segala kekayaan dari bapaknya untuk hidup sebagai murid Tuhan. Bapaknya nggak mau.
Kamu itu anak laki-laki satu-satunya. Usaha bapak siapa yang meneruskan? Enggak, kamu bapak yang biayai, bapak yang merawat, kamu harus ikut sama bapak. Lalu akan dibuat suatu fasilitas, bapak bukan bapak yang menghadirkan aku di dunia ini, Tuhan. Maka kalau bagi bapak saya punya hutang kepada bapak, ini semua kekayaan bapak saya kembalikan. Lalu Tuhan Yesus buka baju, sampai maaf, telanjang, dia kasih semuanya kepada bapaknya. Ada uskup yang melihat seperti itu, nggak tega. Akhirnya Fransiskus ditutup pakai jubahnya uskup. Santo Fransiskus begitu besar cintanya pada Yesus, sampai-sampai banyak orang tertarik untuk mengikuti dia. Bukan karena Santo Fransiskus kaya, tapi Santo Fransiskus melalui hidupnya bisa mengantar orang sampai ketemu Yesus. Itu yang penting. Sampai kemudian ada sahabat perempuan. Siapa sahabat perempuan Fransiskus Assisi? Santa Clara. Itu loh. Jadi kalau ngikutin Yesus, persahabatan itu jadi murni. Bahkan Clara tertarik mengikuti Santo Fransiskus. Bukan karena pribadi, tapi sekali lagi karena Santo Fransiskus gaya hidupnya bisa mengantar orang berjumpa dengan Kristus. Maka salib itu yang paling penting dalam komunitas. Buatlah komunitas semakin lama semakin membuat anggota-anggotanya itu mengalami cinta Yesus yang begitu besar sampai dia wafat untuk kita. Itu keberhasilan sebuah komunitas. Bukan dari jumlahnya yang bertambah banyak, bukan kesuksesannya karena dikenal di mana-mana. Semula ada di Kenat Barat, sekarang dikenal pusat, timur, bukan itu. Kalau anggotanya yang sedikit bisa mengalami kasih Yesus yang wafat bagi dia di kayu salib, komunitas itu sudah berhasil. Ini yang pertama. Maka dengan demikian, pelayanan iman adalah pelayanan yang paling besar yang dapat diberikan oleh setiap anggota komunitas umat beriman tanpa mengabaikan pelayanan kemanusiaan. Maka kalau komunitas beriman itu tujuannya adalah membawa semakin banyak orang mengalami cinta Kristus, maka pelayanan iman itu yang paling besar dan paling penting. Bukan berarti mengabaikan pelayanan kemanusiaan, bahwa ada anggotanya yang dikasih sembako, anaknya kesulitan dikasih uang untuk biaya sekolah, sakit dikasih bantuan untuk bisa ke rumah sakit, itu penting, tetapi bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah pelayanan iman. Itu bagaimana orang bisa mengalami dirinya dicintai oleh Tuhan dalam situasi apapun. Selasa dan Rabu kemarin saya itu misa 3 kali di lapas, 2 kali di Cipinang, 1 di lapas kelas 1 Cipinang paginya, di hari yang sama siangnya itu di lapas Sustik. Ada yang tahu Sustik itu apa? Kasus narkotik. Jadi Bapak Ibu, kalau ke Cipinang itu ada 3 penjara. Yang satu lapas kelas 1 namanya lapas tipikor, kriminal dan korupsi. Maka tipikor. Yang kedua itu rutan. Apa itu rutan? Rutan itu adalah tempat di mana orang menunggu vonis. Jadi kalau Ferdi Sambo itu belum vonis, dia tinggal di rutan. Ya. Namanya rumah tahanan. Oh, rumah tahanan. Jadi tinggal di rumah tahanan nunggu vonis. Itu jadi di Cipinang itu ada lapas tipikor, rutan, dan kemudian lapas Sustik. Mengapa saya menceritakan ini? Karena setelah misa saya berdialog dengan seorang bapak yang kena kasus korupsi. Bukan salah dia, salah administrasi keuangan, sehingga ada uang yang nggak bisa dijelaskan, uang bantuan nggak bisa dijelaskan, apa yang dibuat dengan uang sejumlah puluhan miliar ini. Maka dia jatuh, kena kasus, dan kemudian tinggal di lapas korupsi, tipikor itu. Yang menarik adalah kata-kata bapak ini, Romo. Dari homili Romo ketika misa, sekarang saya tahu, saya tinggal di lapas tipikor tidak perlu cari siapa salah siapa benar. Yang penting adalah Tuhan mau apa dengan keberadaan saya di lapas ini. Untuk saya itu yang paling penting. Tuhan belum kapok berurusan sama saya. Tuhan punya misi untuk saya juga di lapas ini. Oh,
luar biasa. Dia nggak putus asa, dia nggak sedih, dia nggak dendam, tapi dia sekarang semua dikembalikan kepada Tuhan. Maka pelayanan iman itu yang paling penting. Bapak ini orang kaya ya, dia walaupun dia di lapas, uangnya tetap mengalir, dan di lapas itu saya lihat ada orang yang pakai jam, pegang HP, masih bebas seperti itu. Maka perlakuan istimewa bisa dibeli di lapas. Tetapi bapak ini walaupun tetap punya finansial yang tinggi, dia tidak melakukan itu. Dia mau belajar, Tuhan menghendaki apa ketika aku di lapas. Ini gak akan terjadi kalau gak ada pelayanan iman. Maka sebuah komunitas beriman yang sehat adalah komunitas yang tanpa meninggalkan pelayanan kemanusiaan, tetap memprioritaskan pelayanan iman. Maka tadi bagus sebut dengan doa rosario. Ini kan pelayanan iman. Maka ada puji-pujian, ini pelayanan iman. Akan kita lihat nanti doa sebuah komunitas beriman luar biasa kekuatannya. Akan kita lihat. Nah, ini dua kesimpulan ini yang dikaitkan dengan bahtera sebagai salib. Komunitas itu berdiri karena cinta Tuhan, dan cinta Tuhan ini hendaknya dialami setiap anggota komunitas itu yang pertama. Maka yang kedua, pelayanan yang paling penting sebuah komunitas adalah pelayanan iman. Jangan berhenti pada pelayanan material, entah kesehatan, entah pendidikan, entah ekonomi. Itu yang nggak beriman juga bisa buang. Tapi kekasan komunitas beriman adalah pewartaan sesungguhnya terjadi ketika kita membawa orang mengalami kasih Tuhan dalam salib. Oke, itu yang pertama. Jadi sudah jelas salib sebagai pusat.